Gadis itu sebenarnya bernilai miliaran tapi menjual tahu Sumedang di pinggir jalan. Setiap kali pelanggan datang ke kedai tahu Sumedang gadis itu dengan mobil mewah. Karena identitas asli gadis itu adalah putri dari seorang miliarder. Dan ada 3 kakak dari keluarga kaya yang melindungi gadis itu. Namun gadis itu meninggalkan kehidupan mewah untuk menikahi seorang pria miskin. Setiap hari dia bekerja keras untuk suaminya, bahkan membuka perusahaan. Gadis itu menyembunyikan identitasnya agar kakak-kakaknya tidak menemukannya. Namun dia tidak tahu bahwa ketika kakaknya sudah dalam perjalanan menuju tempatnya, mereka akan mengambil gadis itu pulang untuk mewarisi harta keluarga. Tiba-tiba mertua gadis itu datang ke kedai. Langsung meminta gadis itu untuk bercerai dengan anaknya. Gadis itu terdiam mendengar kata-kata mertuanya. Dia mengatakan bahwa uang untuk membuka perusahaan suaminya didapat dari penjualan tahu Sumedangnya. Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu? Mertuanya dengan bangga mengatakan bahwa itu semua adalah keahlian anaknya. Tidak ada hubungan antara mereka. Melihat wajah mertuanya, gadis itu dengan hati-hati menyatakan bahwa dia bersedia bercerai. Tetapi harus diucapkan oleh suaminya sendiri. Siapa yang tahu bahwa suami gadis itu datang ke stan berikutnya? Dia bahkan memeluk wanita lain dalam pelukannya. Wanita kaya yang sombong. Aku akan segera menjadi menantu kaya. Namun si penipu tidak menyadari bahwa istrinya yang sedang menjual tahu Sumedang adalah pewaris sejati. Si penipu memberikan perjanjian perceraian kepada gadis itu. Jangan buang waktunya. Aku tidak percaya padamu, orang yang tidak tahu malu. Saat itu aku pikir kamu punya uang karena berpakaian rapi. Ternyata kamu hanyalah orang miskin. Merek pakaian yang kamu kenakan sudah dihapus. Aku menginginkan wanita yang bisa membantu saya. Bukan seperti kamu yang tidak berguna. 3 saudara laki-laki saya telah berinvestasi dari saya. Aku bersama Zichen. Sangat baik untuk membantu perusahaannya. Kamu hanya seorang penjual tahu Sumedang. Tutup mulutmu. Kamu hanya seorang pedagang. Tidak ada tempat untukmu berbicara di sini. Bagaimana kamu berbicara dengan orang lain? Meng Zichen. Kamu bertindak seperti ini karena seorang pedagang. Berhenti bicara dengannya. Cepat, tanda tanganlah surat itu untukku. Jika kamu menghambat masa depan anakku, aku akan membiarkanmu berjalan-jalan tanpa bisa makan. Karena kamu sangat menjijikkan. Anakku tidak pernah mau menyentuhmu. Apakah kamu tahu? Tanda tangani. Cepat, tanda tangani untukku. Sudah cukup. Baiklah. Saya menandatangani. Meng Zichen. Jangan menyentuhku. Biarkan aku menyentuhmu. Anda juga pantas mendapatkannya. Kamu pasti Meng Jia, seperti anjing yang tidak diinginkan. Pada saat itu, kamu tidak peduli. Lalu kabur dengan seorang wanita. Sudah 3 tahun. Kamu bahkan tidak mengirim pesan. Apakah kamu tahu betapa sedihnya kami? Adik, jangan takut. Jangan biarkan dirimu disakiti lagi di masa depan. Kakak-kakak akan membalaskan dendammu. Baiklah, kakak-kakak akan membawamu pulang. Tetapi, aku merasa hidup sekarang cukup nyaman. Menjadi pengangguran. Atau, kalian pulang dulu hari ini. Aku akan menggantinya untukmu di lain hari. Lepaskan aku akan pergi sendiri. Kak, aku salah. Lepaskan saya akan berjalan sendiri. Saya pergi sendiri. Panggil aku ketika sudah besar. Datanglah. Atau lebih nyaman di rumah. Menggemaskan. Nyonya sudah pulang. Mari buat makanan enak. Baiklah, tuan muda. Pada saat itu, pembantu menerima telepon. Keluarga kaya raya. Tanpa disadari pria jahat mencari wanita baru. Sebenarnya anak perempuan pembantu. Wanita baru selalu berpura-pura. Sebagai putri kaya raya. Hari ini menelepon. Pembantu harus mencari cara lagi. Mencari mobil Rolls-Royce untuk dirinya sendiri. Mengaku ingin menemani pria jahat. Untuk menghadiri pesta dan menandatangani kontrak. Jangan berpura-pura lagi. Sudah menjadi putri keluargaku. Seorang putri keluargaku sejati. Kembali hari ini. Menggemaskan. Ada apa? Zichen. Aku akan mengantarmu ke sini. Bukan, kamu tidak boleh naik. Aku sedang berbicara dengan kakakmu tentang kerjasama. Dengan kehadiranmu, dia bisa memberikan sedikit wibawa. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kakakku ini, dia sangat membenci orang yang memanfaatkan jalan pintas. Jika aku ikut denganmu, mungkin dia akan merasa, kamu ingin memanfaatkanku untuk mencapai kerjasama. Benar juga. Jadi, tunggulah aku di bawah. Aku akan pergi sendiri menjemput bosku. Bosku. Mengapa kamu? Aku datang untuk memberitahumu atas nama grup Gusi. Produkmu dari keluarga Meng tidak memenuhi standar. Jadi, kami membatalkan kerjasama. Mengapa kamu di sini? Kamu penjual tahu sumur. Bagaimana hubunganmu dengan bosku? Jadi begitu. Lagi dengan trik ini, kan? Berdandan dengan rapi untuk menandatangani kontrak. Untuk menandatangani kontrak bagi Anda. Hei Guyu. Kamu menang lagi. Produk dari Mencius.
Tolong hormati posisi saya. Sekarang saya mewakili grup Gusi. Kamu penjual tahu itu kan? Masih berani sombong. Mengaku mewakili grup Gusi. Kalau begitu, wakili grup Gusi. Saya adalah CEO Gusi. Gu Yuting, kan? Gu Yu. Berapa berat badanmu? Kamu tidak tahu. Ceritakanlah. Kita butuh semangatmu untuk masalah ini. Gu Yu tidak boleh menikahi pria sepertimu. Kita harus mulai dari awal. Mengandalkan wanita untuk sukses. Apa yang harus dilakukan? Kamu tidak bisa sembarangan mengganggu siapapun. Ini adalah Gusi. Saya tidak akan membiarkanmu berbohong. Gu Zong. Ya, Gu Zong. Bos Gu. Apakah kita perlu? Kita sudah membicarakan kerjasama. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Yuyu tidak sudah menjelaskan dengan jelas. Produk Wangxi tidak memenuhi standar. Barang yang tidak memenuhi standar tidak pantas diberikan kepada Gusi. Bu Yuyu. Bos Gu. Karena kita sekeluarga. Berikan saya kesempatan lagi. Saya akan meninggalkan departemen produksi sendiri. Buat produk hingga Anda puas. Bagaimana menurut Anda, Bos Gu? Lihatlah, saya masih lelah. Tetapi, sebelumnya begitu jauh. Sekarang hubungan sudah berubah. Di manakah keharmonisan di sini? Kita sekeluarga. Asisten Jin. Bos Gu, apakah Anda baik-baik saja? Buang orang ini keluar. Jangan bicara kerjasama dengan Gusi. Tidak, Bos Gu. Bos Gu. Cepat buang. Saya tidak mau, Bos Gu. Guli, kamu, pengacau. Pergi sana. Sesuatu yang mengandalkan tenaga manusia. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah pacar nyonya kalian. Kamu juga tidak berusaha pergi. Ziche, bagaimana keadaanmu? Jangan bicara lagi. Gu Ningyu, rubah licik ini. Tidak tahu bagaimana bisa terlibat dengan Gu Yanting. Sekarang Gu Yanting mengatakan produk saya bermasalah. Tidak ingin bekerja sama dengan saya sama sekali. Bukan. Gu Ningyu. Bukankah kamu baru saja bercerai dengannya? Bagaimana dia terkait dengan kakakku? Membuat hubungan. Jenis rubah licik yang tak tahu malu. Pasti dia datang ke sini karena tidak bisa memperoleh uang dariku. Pergi ke tempat Gu Yanting. Aku minta kau beritahu kakakmu. Berikan aku kesempatan kerja sama sekali lagi. Aku. Ada apa? Bukankah kamu adalah satu-satunya adik perempuan Gu Yanting? Jika kamu tidak membantuku, tidak ada yang bisa membantuku. Apakah kita punya? Membantu? Tidak selalu membantu. Kakakku sangat menyayangiku. Kita bicara sambil berjalan. Bicara sambil berjalan. Gu Ningyu, mengapa kamu ada di sini? Kamu datang ke sini untuk merayu kakakku. Semua datang ke rumahku. Kakakmu. Benarkah? Bukan kakakku, hanya kakakmu. Kamu mengacaukan urusan perusahaan Ziche pagi tadi. Aku belum menagihmu. Menagihku. Apa yang ingin kamu tagih? Siapa saya? Aku adalah putri tunggal keluarga Gu. Liu Men. Cepat usir dia dari sini. Apa yang kamu lakukan, Liu Men? Jika kamu membuatku malu, aku sudah cukup lama di keluarga Gu. Kamu juga tidak bisa tinggal di keluarga Gu. Liu Men. Cepat, usir dia dari sini untukku. Cepat, jangan bicara lagi. Dia hanya... Sepertinya putri Gu tidak suka padaku. Kamu tahu tapi tidak peduli. Kamu, rubah jahat yang jual tahu sumur. Baru saja bercerai dengan saudara Ziche. Sekarang malah mendekati kakakku. Benar-benar tak tahu malu. Lebih baik daripada beberapa orang. Meski tahu lawan belum bercerai, malah memaksa wanita muda yang sulit. Tak tahu malu. Aku akan memberimu satu nasihat. Jangan terlalu sombong. Aku mengalahkanmu sampai mati. Siapa yang membuat keributan?